Pernah ada seseorang yang menyakitimu, mengabaikan ketulusanmu, bahkan memperlakukanmu seolah kamu tidak berharga. Dan saat itu, mungkin yang ada di pikiranmu hanyalah amarah, dendam, atau keinginan untuk membalas. Tapi tenang bre, ada cara yang jauh lebih elegan, lebih menyakitkan, dan bahkan lebih menusuk daripada sekedar no contact. Cara ini tidak perlu membuatmu turun level, tidak perlu membuatmu marah-marah, apalagi balas dendam dengan cara murahan. Justru lewat cara ini, dialah yang akan dihantui rasa bersalah, dialah yang akan gelisah, dan dia sendiri yang akan menanggung semua akibat dari kesalahannya. Karena pada akhirnya, balasan terbaik bukanlah dengan kemarahan. Balasan terbaik adalah dengan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan membiarkan dia yang dulu meremehkanmu tersiksa dengan penyesalan. Inilah strategi sunyi, sebuah cara elegan yang lebih tajam dari no contact. Bukan sekedar menghilang tapi benar-benar menunjukkan bahwa kamu sudah naik kelas, kamu sudah berharga, dan kamu tidak bisa lagi diperlakukan seperti dulu. Bayangin deh, betapa menusuknya ketika dia melihatmu bahagia tanpa dirinya. Betapa pedihnya ketika dia sadar bahwa kamu sudah tidak peduli lagi. Dan betapa hancurnya hati dia saat menyadari bahwa rasa bersalah yang menghantuinya bukan lagi sesuatu yang bisa dia hentikan. Di video ini gue bakal bahas 10 cara elegan untuk membalas orang yang menyakitimu. Cara yang lebih keras dan lebih menusuk daripada sekedar no contact. Jadi pastikan lu nonton sampai akhir karena gue jamin kalau lu praktekin satu persatu, bukan cuma dia yang akan menyesal, tapi juga lu bakal ngerasain betapa berharganya dirimu yang sebenarnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifin lonceng notifikasi di channel ini. Karena di sini kita selalu bahas tentang harga diri, ketulusan, penyesalan, dan cara bangkit setelah dikhianati. Konten-konten ini gue bikin bukan cuma buat hiburan, tapi buat jadi pengingat kalau harga dirimu terlalu mahal untuk ditukar dengan orang yang tidak tahu cara menghargai. So, siap-siap bre, kita masuk ke cara pertama, yang dijamin bikin dia gelisah dan menyesal seumur hidupnya. Poin 1. Tunjukkan versi terbaik dirimu, bukan amarahmu. Kalau orang nyakitin lu, naluri pertama biasanya pengen marah, pengen nyerang balik, atau bahkan pengen bikin dia ngerasain sakit yang sama. Tapi bre, justru disinilah letak kesalahan paling besar kebanyakan orang. Mereka terlalu sibuk pengen balas dendam, sampai lupa sama dirinya sendiri. Cara yang lebih elegan, lebih menusuk, bahkan lebih keras dari no contact, adalah fokus untuk upgrade diri lu sendiri. Lu buktiin kalau apa yang dia pikir soal lu itu salah besar. Dia kira lu lemah, lu tunjukin bahwa lu kuat. Dia kira lu nggak bisa sukses tanpa dia. Lu buktikan bahwa hidup lu justru makin berkembang. Bayangin aja bre, dulu dia mungkin pernah ngomong, tanpa gua, lu nggak bakal bisa apa-apa. Dan sekarang, lu berdiri tegak, punya pencapaian, punya kebahagiaan, bahkan punya orang-orang baru yang lebih menghargai. Itu rasanya kayak tamparan keras, tapi tanpa perlu tangan lu bergerak. Itu balasan yang paling menyakitkan, karena dia harus ngeliat dengan matanya sendiri. Orang yang dulu dia remehkan, sekarang jauh melampaui dirinya. Dan gua tahu, mungkin lu masih ngerasa luka, tapi justru dengan healing, fokus, dan upgrade diri, lu bukan cuma bikin dia menyesal, tapi juga lu ngasih hadiah terbesar buat diri lu sendiri. Harga diri yang nggak bisa diganggu-gugat lagi. Ingat bre, balas dendam yang paling elegan bukan dengan marah, bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan keberhasilan, ketenangan, dan kebahagiaan lu sendiri. Karena setiap kali dia lihat lu bahagia tanpa dia, setiap kali dia dengar kabar pencapaian lu, itu adalah pengingat pahit bahwa dia udah buang sesuatu yang nggak akan pernah bisa dia dapetin lagi. Jadi poin pertama ini jelas. Tunjukkan versi terbaik dirimu, bukan amarahmu. Biarkan hasil yang bicara, bukan emosimu. Poin 2. Hadirkan kehidupan baru yang tidak lagi memberi ruang untuk dia bre. Ada satu hal yang sering bikin orang yang pernah nyakitin lu merasa paling terguncang. Ketika lu bisa hidup tanpa sedikit pun membutuhkan dia lagi. Bukan sekadar no contact, tapi lu benar-benar menciptakan kehidupan baru. Lingkaran pertemanan baru, kesibukan baru,
Bahkan rutinitas yang bikin dia sadar bahwa dirinya udah nggak relevan lagi dalam hidup lu. Lu tahu kan banyak orang yang masih nyimpen pintu kecil buat mantan atau orang yang nyakitin mereka. Mungkin sekadar masih balas chat, masih kepoin sosial medianya, atau masih nyimpen barang-barang yang bikin inget. Nah, kalau lu masih kayak gitu, itu sama aja kayak kasih oksigen buat dia tetap bisa masuk ke hidup lu. Yang lebih menusuk, yang bikin dia benar-benar dihantui rasa bersalah, adalah ketika dia ngelihat lu hidup seolah-olah dia nggak pernah ada. Lu udah move on, lu punya rutinitas sehat, lu sibuk produktif, lu punya koneksi baru, lu hangout sama orang-orang yang bikin lu ketawa tulus. Semua itu jadi refleksi keras buat dia. Bayangin bre, dulu dia nganggap dirinya pusat dunia lu. Dia ngerasa lu nggak bisa hidup tanpa dia. Tapi sekarang, lu jalan sendiri bahkan lebih bahagia. Itu tamparan telak, tamparan yang nggak pakai tangan, tapi langsung ke ego terdalamnya. Dan ingat ya, poin ini bukan sekadar pura-pura cuek. Tapi benar-benar lu tumbuh dan berproses jadi orang baru. Lu berhenti ngasih ruang buat dia, karena lu sadar. Orang yang pernah nyakitin lu nggak pantas dapat kursi spesial lagi dalam hidup lu. Inilah cara elegan yang lebih keras daripada no contact biasa. Karena no contact masih bisa jadi taktik, tapi kalau lu udah benar-benar bikin dunia baru tanpa dia, itu bukan strategi. Itu adalah kenyataan hidup yang bikin dia nyesel setengah mati. Jadi poin kedua ini jelas. Bangun kehidupan baru tanpa ada celah untuk dia. Biarkan dia melihat bahwa kehadirannya bukan hanya tidak penting lagi, tapi justru ketidakhadirannya bikin hidup lu makin bermakna. Poin 3. Tunjukkan versi terbaik dirimu. Tanpa sedikit pun menyebut namanya bre, lu tahu apa yang paling bikin orang yang dulu nyakitin lu kebakaran ego. Bukan marah-marah lu, bukan sindiran halus lu, apalagi status galau lu di medsos. Tapi justru ketika lu berubah jadi versi terbaik dirimu tanpa ada satupun kalimat yang nyebut dia. Lu fokus upgrade diri lu, mulai dari cara berpikir, cara berpakaian, cara ngomong, bahkan cara lu ngehargain diri sendiri. Semua itu adalah level up yang bukan cuma kelihatan di luar, tapi juga terasa dari aura yang lu pancarkan. Coba bayangin bre, dulu dia ninggalin lu dengan anggapan lu nggak akan bisa tanpa dia. Dia ngerasa lu bakalan jatuh, bakalan stuck, bakalan merengek balik. Tapi sekarang, lu muncul dengan penuh percaya diri, makin rapi, makin matang, makin glow up, makin sibuk sama hal-hal produktif. Itu tamparan elegan yang gak butuh kata-kata, karena kenyataannya, kesuksesan dan perkembangan diri lu adalah jawaban paling keras buat semua yang pernah ngeremehin lu. Dan yang paling nyiksa buat dia adalah, lu gak pernah kasih kode kalau perubahan itu karena dia. Lu gak pernah bilang, nih gua sukses gara-gara lu nyakitin gua. Enggak bre, justru karena lu diem, karena lu gak pernah nyebut namanya, dia jadi makin penasaran, makin gelisah, makin ngerasa bersalah. Lu tahu kan, kadang rasa penasaran lebih menyiksa daripada jawaban. Dia bakal mikir, kenapa dia bisa se-glow up itu? Kenapa dia sekarang lebih dihargai orang? Kenapa tanpa gua, dia malah makin bahagia? Semua pertanyaan itu jadi racun yang diam-diam dia telan setiap hari. Jadi poin ketiga ini jelas. Biarin tindakan dan perubahan lu yang ngomong. Jangan kasih dia kepuasan untuk tahu bahwa semua itu karena dia. Cukup jadi versi terbaik lu. Biar dunia yang kasih tahu bahwa kehilangan dia justru jadi berkah terbesar dalam hidup lu. Jadi intinya, balas dendam paling elegan adalah berkembang tanpa harus nyebut siapa yang bikin lu jatuh. Itu bikin dia lebih nyesel daripada 1000 sindiran. Poin 4. Rayakan kebahagiaanmu. Tanpa harus membuktikan apapun ke dia bre. Lu pernah sadar nggak? Kadang orang yang nyakitin lu tuh nggak layak dikasih energi sekecil apapun. Bahkan energi buat mikirin cara ngebalesnya aja terlalu berharga. Karena hidup lu itu bukan panggung buat dia. Hidup lu itu adalah cerita besar yang ditulis khusus buat lu sendiri. Nah poin ini gua kasih yang lebih nusuk. Rayakan kebahagiaan lu, tapi jangan pernah kasih kesan kalau kebahagiaan itu cuma buat bikin dia nyesel. Karena begitu lu kelihatan lagi-lagi pengen nunjukin sesuatu ke dia, sama aja lu masih naruh dia di pusat hidup lu. Lu harus nunjukin ke dunia kalau lu bahagia bukan karena ada dia, bukan karena butuh dia, tapi karena lu emang layak bahagia.
Bahagia lu datang dari dalam, dari rasa syukur, dari pencapaian, dari orang-orang yang sekarang support lu, dari ketenangan yang lu bangun sendiri. Bayangin bre, dulu dia ninggalin lu dengan anggapan lu bakal remuk, bakal nyari dia balik, bakal nyesel udah ditinggalin. Tapi ternyata apa yang terjadi, lu malah kelihatan lebih hidup, lebih cerah, lebih penuh senyum, bahkan lebih berwarna tanpa dia. Itu bre, lebih bikin dia hancur dibanding lu posting status marah atau nyindir-nyindir. Karena kalau lu marah, dia bisa ngerasa masih penting. Tapi kalau lu diem, santai, bahagia, dan gak sedikit pun nyebut namanya, itu bikin dia sadar betapa kecilnya peran dia dalam hidup lu. Kebahagiaan lu itu bukan cuman obat buat hati lu sendiri, tapi juga semacam cermin pahit buat dia. Dari situ dia bakal lihat, dulu gua pikir tanpa gua dia gak bisa apa-apa. Ternyata gua cuma jadi bagian kecil, bahkan gak penting dalam perjalanan hidupnya. Dia sekarang bahagia dan gue cuma bisa ngeliat dari jauh. Itu nyiksa banget bre. Karena pada akhirnya, penyesalan terbesar itu bukan ketika kehilangan orang, tapi ketika sadar bahwa orang yang hilang itu justru lebih bahagia tanpa lu. Jadi poin keempat ini tegas banget. Lu jangan pernah rayakan kebahagiaan dengan tujuan balas dendam. Rayakan itu dengan tulus buat diri lu sendiri. Dan percayalah, efek ke dia bakal lebih menusuk daripada kata-kata kasar, sindiran, atau bahkan no contact biasa. Intinya, bahagia dengan tulus adalah tamparan paling keras buat orang yang pernah ngeremehin lu, karena rasa bersalah bakal datang sendiri tanpa lu minta. 5. Jangan pernah membicarakan dia lagi bre. Diam itu emas. Tapi ada level lebih tinggi, menghapus namanya dari setiap percakapan lu. Bukan karena sakit hati, tapi karena dia emang gak lagi layak jadi topik penting. Bayangin, dia berharap masih bisa jadi pusat obrolan, tapi nyatanya lu gak pernah lagi nyebut atau mikirin dia. Diam ini yang bikin dia sadar, anjir, gua udah bener-bener gak penting lagi. Rasa bersalahnya bakal jadi-jadi, karena bayangan eksistensinya hilang dari hidup lu adalah tamparan keras. 6. Upgrade diri, sampai dia gak kenal lagi. Gak ada yang lebih nyiksa selain ngelihat orang yang dulu ditinggalin justru naik level. Upgrade penampilan, cara bicara, skill, pencapaian, bahkan circle pertemanan. Lu bukan lagi orang yang sama kayak dulu. Setiap perubahan lu adalah pengingat pedih buat dia, bahwa dia yang salah melepaskan. Bahkan kalau ketemu dia bakal mikir, dulu kenapa gua bego banget bisa ngelepas orang kayak dia. Itu bre, penyesalan yang enggak ada obatnya. 7. Kasih energi ke orang yang lebih layak. Daripada buang waktu mikirin balas dendam, kasih perhatian, ketulusan, dan waktu lu ke orang yang benar-benar support lu. Entah itu keluarga, teman yang setia, atau bahkan pasangan baru yang lebih menghargai. Dia yang nyakitin lu bakal merasa terbuang dan tergantikan. Karena manusia paling takut satu hal, digantikan. Dan ketika dia sadar posisinya udah diisi orang lain yang lebih pantas, rasa bersalahnya makin berat. 8. Tunjukkan ketulusanmu ke dunia, bukan ke dia. Ketulusan itu nggak bisa dipalsuin. Tapi jangan kasih lagi ke dia yang dulu ngeremehin. Kasih ketulusan ke orang lain, ke dunia, bahkan ke diri sendiri. Dia akan sadar betapa berharganya ketulusan lu yang dulu pernah dia sia-siakan. Dan itu bakal jadi bayangan hantu yang terus menghantui dia seumur hidup. Kehilangan orang yang paling tulus dan gak bakal bisa dapetin lagi. 9. Jangan pernah balik ke masa lalu bre. Godaan buat balikan itu sering muncul. Kadang dia pura-pura nyari perhatian, minta maaf, bahkan sok-sok nostalgia. Tapi poin ini jelas, jangan pernah balik. Balik ke masa lalu itu sama aja kayak masuk ke rumah yang udah terbakar. Sekali lu tegas buat gak pernah ngulang kesalahan, itu jadi tamparan besar buat dia. Karena yang paling nyiksa itu bukan ditolak orang lain, tapi ditolak orang yang dulu pernah mencintai dengan tulus. 10. Biarkan karma yang bekerja. Lu gak perlu jadi hakim, waktu punya caranya sendiri buat ngasih pelajaran. Hidup itu berputar, dan setiap luka yang dia kasih bakal balik dalam bentuk penyesalan yang lebih berat. Yang perlu lu lakuin cuma satu. Jalan terus, upgrade hidup, dan biarkan semesta yang nunjukin siapa sebenarnya yang salah. Percaya bre, karma nggak pernah lupa alamat.
Dan ketika waktunya tiba, dia bakal merasakan siksaan batin tanpa lu perlu ngapa-ngapain. Bre, intinya gini. Cara balas dendam paling elegan itu bukan teriak, bukan marah, bahkan bukan no contact doang. Tapi gimana lu bisa diam, cuek, upgrade diri, dan bahagia dengan tulus. Karena orang yang nyakitin lu, dia nggak akan kuat ngelihat kebahagiaan yang seharusnya dulu bisa dia nikmati. Sekarang justru bukan miliknya lagi. Dan pada akhirnya, rasa bersalah dan penyesalan itu bakal jadi hukuman seumur hidup buat dia.